Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh sangat luar biasa sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ibu karena peserta masih satu orang, silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya. Dan nanti jika ada pertanyaan di tengah-tengah kelas tasin boleh menggunakan fitur chat atau raise hand. Baik, sebelum memulai agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Kurniawan. ya. Turun Kang. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafā billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di hari Jumat ya, di awal bulan Agustus insyaallah ini di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat terkait mad 4 sampai 5 harokat ya. Sebelum kita murajaah dan juga materi terakhir yang akan kita bahas ya, saya ingin sapa kembali. Di sini baru ada Ibu Adisa. Halo Ibu. Iya, halo Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Kabar Pak Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Ya Ibu silakan dipersiapkan aja Bu ya, meskipun Ibu baru seorang, kita akan mulai aja, kita murojaah ya. Hal-hal yang perlunya dapat meningkatkan atau mendukung kelancaran dalam KBM-nya ya, belajarnya, baik itu catatannya, pensilnya ataupun yang lainnya, termasuk juga modul, silahkan dipersiapkan. Dan juga saya juga akan share terlebih dahulu Bu ya, modul yang akan kita bahas ya. Baik, di sini karena masuk pertemuan keempat ya, kita akan merojaah beberapa pembahasan terkait mad 4 harokat Bu ya. Kita akan mulai murojaah terlebih dahulu, yaitu murojaah tentang polanya terlebih dahulu Bu ya. Baik, di sini juga sudah ada Iya. ya. Ya, bagus ya. Baik. Kita mulai dari pola dulu Bu ya. Pola panjang 4 harokat ya. Baik. Dimulai dari Ibu. Ibu masih ingat polanya Ibu? Ibu Hmm. Adisa? Ana, 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 a. Iyalah. Oh, iya. Ya, betul seperti itu ya. Nah, Ya, alhamdulillah Ibu masih ingat ya. Ibu silakan 3 kotak yang ini dibaca aja Bu ya. Oh, iya. Ya, Lanjut langsung Bana kah? ya, Bana. Oh, iya. Sekarang.
Bana bana ba ana ba a tana tana ta ana ta a. Alhamdulillah. Udah bergabung, ada berapa orang? 3. Oh, alhamdulillah. Sip. Aku hari ini kemarin absen nggak sih? Eh, Maaf, maaf, maaf Pak Ustadz. Selanjutnya di sini udah ada Pak Agus. Halo Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semalam juga Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Komplit Pak, flu, pilek, serak, batuk Pak. Masya Allah ya. Mudah-mudahan jadi pengukur dosa Pak ya. Masya Amin. Allah. Ya, ini memang cuacanya apa namanya? Siang di sini juga. Bapak di mana? Daerah mana Pak? Jakarta, ini pas Jakarta. lagi hujan Pak, lagi hujan. Oh lagi hujan. Iya di sini juga baru beres hujan. Padahal tadi siang tuh panas banget, ya, panas banget. Ya jadi memang cuaca tidak bisa ditebak Pak ya. Dipersiapkan kondisi kitanya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Kalau suara masih ada Pak? Suara ya masih ada ya, aman ya. Cuman agak batuk, serak. Nanti kalau Bapak sekiranya agak apa namanya kurang enak kalau untuk ngomong, nggak apa-apa menyimak aja dulu Pak ya. Siap Pak Ustadz, makasih. Ya sama-sama Pak. Ini siapa? Aneong Haseo? Oh bagus. Tapi bagus ya, bagus. Belum diganti kayaknya namanya ya. Iya maaf Pak, saya pakai 2, soalnya kalau pakai HP seharian saya dari jam 8 sampai jam setengah 6 itu nonton monitor mulu Pak, jadi pedes Oh, Pak di mata. jadi matanya lelah Pak ya? Lelah iya Pak, Ya betul. makanya 2. Ya nggak apa-apa Pak. Sip ya. Tim, Bu Adisa dan juga Pak Gus ya. Di sini kita murojaah tentang pola mad 4 sampai 5 harokat. Tadi Ibu Adisa sudah membacakan ya. Nah, saya akan mencontohkan ulang kembali untuk pola 4 sampai 5 harokat. Karena ini ada patokan, Pak ya, atau Ibu, patokan supaya kita konsisten nanti membaca mad 4 sampai 5 harokat ya. Contoh ana bana bana ba ana ba tana tana ta ana ta ya. Jadi ini adalah patokan untuk panjang 4 sampai 5 harokat dalam pola ya. Nah, di sini Ibu Bapak ya, saya juga mengingatkan kembali untuk tanda yang dimiliki panjang 4 harokat adalah tanda alis ya, yang ada di Mushaf Madinah. Mushaf Indonesia tanda alis ya, tanda alis. Nah, bertemu dengan hamzah atau alif berharokat ya. Contohnya di sini sawaun ya, sawaun bana bana ya, bana bana sawaun. Nah sama ya, segitu panjangnya. Begitupun dengan yang bertemu alif berharokat, fiha abada bana ba'a bana ba'a fiha fiha. Nah segitu ya. Jadi panjangnya itu 4 harokat. Nah untuk menyesuaikan dengan nanti di Al-Quran bisa dengan pola yang tadi kita sudah pelajari, yaitu pola bana-bana ya, atau anak-anak. Baik, kita lanjut karena ini murojaah ya. Nah, saya mengulang juga di sini. Hati-hati ibu bapak ketika membaca Al-Quran ya. Ketika bertemu adanya panjang
4 harokat tapi tidak disertai dengan tanda alis, ya Ibu Bapak ya. Jadi tidak disertai dengan tanda alis, tapi cirinya ada. Nah, cirinya ada. Nah, untuk mengetahui apakah itu 4 atau 2 harokat, maka bisa dilihat setelah panjang 2 harokat. Kan setiap panjang 4 harokat itu pasti diawali dengan tanda panjang 2 harokat dulu ya. Seperti fathah bertemu alif, nih fathah bertemu alif ya. Sama ini juga fathah bertemu alif. Nah, kalau di depannya ada huruf hamzah ya, atau alif berharokat, maka itu dapat dipastikan panjang 4 harokat. Meskipun tidak disertai dengan adanya tanda alis ya. Nah, seperti contoh di sini ada di surah Al-Baqarah ayat 286. Ya, ini ayat terakhir ya. Doa nih, doa sebelum tidur bisa pakai ini ya, doa ini ya. Nah, di sini doanya wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Nah, di sini meskipun di sini tandanya semuanya waqaf ya. Ini lebih utama berhenti sebenarnya. Tapi ketika ibu ataupun bapak mewasolkan ya atau menyambung bacaannya tidak berhenti-berhenti ya, maka untuk kalimat warhamna ya ini panjangnya 4 harokat karena bertemu alif berharokat di sini ya. Jadi bertemu alif berharokat. Jadi panjang 2 harokat, fathah bertemu alif, di depannya ketemu alif berharokat. Sedangkan waghfir lana, wa'fu anna ini tetap 2 harokat meskipun wasol. Kenapa? Karena setelah wa'fu anna, di sini ya saya perbesar lagi, setelah wa'fu anna tidak ada alif. Wah, lana juga tidak ada alif. Nah, sedangkan warhamna ada alif. Nah, gitu perbedaannya Ibu Bapak ya. Jadi karena memang ada beberapa tempat dalam Al-Quran, ada beberapa ayat yang tidak ditulis tanda alisnya. Maka hati-hati, panjangnya tetap jadi 4 harokat, asalkan syaratnya adalah bertemu dengan alif berharokat atau hamzah. Lalu yang kedua di sini ada di surah Al-Baqarah 195 ya Ibu Bapak ya. Lalu ada juga di surah Al-A'raf ya. Ada surah Al-A'raf 172 di kalimat sahidna. Lalu ada juga di surah Al-Insyiqaq ya ayat 15 ya di kata bala. Nah, ketika Bapak atau Ibu menyambungkan ya bala, maka di sini panjangnya 4 harokat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Begitu ya Ibu Bapak ya. Baik, di sini juga sudah ada yang bergabung kembali, yaitu Ibu Rani. Halo Ibu Rani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Ibu baru menyimak ya di sini ya. Jadi kita masih murojaah atau mengulang pembahasan yang sudah-sudah ya, supaya merefresh kembali pembahasan yang mungkin agak lupa-lupa dikit ya, maka kami ingat-ingatkan banyak ya gitu. Jadi hati-hati ya Ibu Bapak, meskipun tidak banyak dalam Al-Quran kasus seperti ini, tapi ketika Ibu sedang tadarus dengan berjamaah atau sedang ada dalam rangka menghatamkan Al-Quran, maka hati-hati ketika bertemu panjang 4 harokat yang tidak disertai dengan tanda alis. Karena ketika wasol, panjangnya harus 4 harokat. Kecuali waqaf ya. Kecuali waqaf, kalau waqaf tetap panjangnya 2 harokat ya. Seperti di sini kan warhamna, wa ahsinu, syahidna, itu kalau berhenti semuanya memang 2 harokat. Baik, kita lanjut ya Ibu Bapak. Nah, kita lewat ya yang ini. Nah, saya sampaikan pula di sini, ini juga sudah kita pernah kita bahas ya, terkait bagaimana cara berwaqaf pada panjang 4 harokat. Nah, di sini ada 3 cara ketika kita berhenti pada panjang 4 harokat ya. Yang pertama adalah dibaca dengan panjang 2 harokat ya. Kapan panjang 4 harokat? Ketika berhenti dibaca panjang jadi 2 harokat
ketika ada tanda alis yang dia bertemu dengan alif berharokat. Nah, ini maaf, belum. Nah, ini ya. Ini warna hijau disertai dengan warna hijau ya. Maka berhentinya dia jadi 2 harokat. Ini semuanya warna hijau. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau Qur'annya tidak ada warnanya? Lalu kita mau berhenti di panjang 4 harokat. Baik berhenti karena akhir ayat, atau berhenti karena tanda wakaf, atau juga karena darurat nafas. Maka, Ibu Bapak bisa lihat setelah tanda alisnya. Ya. Jadi setelah tanda alis, lihat di depannya apakah huruf hamzah ataukah huruf alif berharokat. Kalau huruf alif berharokat, ya contohnya di sini ada alif berharokat ya. Gitu. Maka panjangnya jadi 2 harokat ya. Yang ini ya. Jadi panjangnya jadi 2 harokat. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dibaca dengan bacaan sukun. Nah, ini mah bukan lagi panjang, tapi malah disukunkan. Kapan dibaca disukunkan? Ketika berhenti. Ketika tanda alis berada di huruf H yang bentuknya angka 0 atau huruf H yang seperti ini. Gitu, Ibu Bapak ya. Seperti itu ya. Maka di sini tidak dipanjangkan 4 atau 2, tapi malah disukunkan. Contohnya yukhlifallahu ahdah ya. Ahdah. Jadi disukunkan haknya gitu. Lalu cara yang ketiga, berhenti pada panjang 4 harokat, bisa lebih panjang jadi 6 harokat ya, 5 sampai 6 harokat. Kita ambil yang 6 aja. 6 harokat yang paling panjang kapan? Ketika bertemu dengan hamzah gitu ya. Jadi ketika bertemu dengan hamzah, maka panjangkan 4 harokat. Panjangkan yang bertanda alisnya di sini kalau huruf ma ya. Ma-nya berarti 6 harokat. Lalu hamzahnya disukunkan. Gitu ya. Jadi saya ulang, ada 3 cara. Pertama dibaca 2 harokat ketika berhenti dan bertemu dengan alif berharokat. Lalu disukunkan ketika tanda alisnya berada di huruf H. Dan dibaca panjang 6 harokat ketika bertemu dengan hamzah dan hamzahnya disukunkan. Gitu. Contohnya, fayakhruju minhul ma'. Nah, gitu ya. Jadi hamzahnya sukun. Baik. Ya, itu kita masih mengulang ya. Coba saya pengen Ibu Rani. Halo Ibu Rani. Iya Ustadz. Ya. Kita tanya jawab, Bu ya. Kapan panjang 4 harokat dibaca panjang 2 harokat, Bu, ketika berhenti? Saat alis bertemu alif diwakafkan. Alif berharokat mungkin ya? Alif berharokat diwakafkan. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi ketika tanda alis bertemu alif berharokat diwakafkan, maka panjangnya jadi 2 harokat. Lalu kapan Ibu dibaca 6 harokat, Bu? Saat tanda alis bertemu dengan hamzah diwakafkan. Iya, kalau hamzahnya dibaca atau disukunkan, Bu? Kalau apa Ustadz? Hamzahnya dibaca atau disukunkan, maaf. Disukunkan. Iya, betul. Lalu kapan panjang 4 harokat ketika berhenti jadi sukun, Bu? Saat bertemu hak. Nah, ini mah bukan saat bertemu, Bu ya. Saat tanda alis berada di huruf H. Nah, gitu, Bu ya. Iya, Yes, jadi redaksi kalimatnya sedikit berbeda. Jadi kalau untuk di huruf H bukan bertemu, tapi tanda alisnya berada di huruf H. Nah, gitu. Baik. Makasih ya, Bu ya. Ya, selanjutnya coba Bapak Agus bisa menjawab atau mau menyimak aja?
Insya Allah Pak. Insya Allah apa nih Pak? Berusaha bisa. Bisa. Baik, ya. Iya. Takutnya insya Allah masih nggak enak gitu. Diam aja dulu. Ya, Iya. baik Pak. Coba Bapak sebutkan kembali bagaimana berhenti pada panjang 4 harokat. Ber- Neng, ini baju putih nggak digosok, Neng? Sebentar Pak. Baju putih ini malah nggak digosok. Berhenti 4 harokat Pak. Ya, Ini yang ada 3 cara kan Pak ya? Oh, Coba iya. cara Iya. pertama dibaca panjang berapa harokat Pak? Ya, ketika alis ketemu alif berharokat. Ya, itu dibaca berapa harokat jadinya? 2 harokat Pak. 2 harokat. Lalu Ya. yang kedua? Yang kedua huruf H ketemu alis, bertanda alis. Ya, berarti itu sukun atau Sukun. panjang? Sukun. Lalu terakhir dibaca panjang 6 harokat ketika apa? Ketika alis ketemu hamzah. Iya, alhamdulillah. Sip, betul Pak. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya. Mantap. Baik, di sini juga sudah ada Ibu Tanti. Halo Ibu Tanti. Ya Ustadz. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat kalau gitu. Baik, kita sedang membahas cara berhenti di panjang 4 harokat Bu ya. Silakan Ibu menyimak dulu, setelah itu kita sharing ya. Baik, di sini Bu Adisa sudah kembali ke posisi awal. Halo Ibu Adisa. Iya, Pak Ustadz. Coba Ibu nih, kapan berhenti Pak dibaca panjang 2 harokat pada panjang 4 harokat Bu? Siapa Pak Ustadz? Gimana? Ya, saya ulang. Heeh. Ketika berhenti pada panjang 4 harokat dan dibaca 2 harokat, ketika apa Bu? Ketika ketemu Hamzah. Bukan. Oh, Itu salah. sama harokat. Oh, ketemu alif. Bukan. Ketemu alif Ya, alif berharokat ya. berharokat. Ya. Gitu. Maaf ya Pak Ustadz. Kalau ketemu hamzah jadi berapa harokat Bu? 6. Nah, hamzahnya dibaca atau disukunkan? Disukunkan. Sukunkan. Lalu Ya. kapan panjang 4 harokat disukunkan Bu? Ketemu H. Tak marbutoh. Kalimatnya bukan ketemu. Berada di huruf H tanda alisnya. Iya, berada di huruf H. Ya. Iya. Sip. Mantap Bu ya. Alhamdulillah. Baik, di sini ya udah ya semuanya. Ibu Ratna ya. Halo Ibu Ratna. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ibu, Ustadz. iya, Ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Baik. Di sini kita sedang membahas tentang berhenti pada panjang 4 harokat, Bu ya. Iya Pak Ustadz. Jadi ada tiga cara. Pertama dibaca 2, 6 sukun ya. Dibaca 2 ketika bertemu dengan alif berharokat, dibaca sukun ketika tanda alisnya berada di huruf H, dan dibaca 6 harokat ketika bertemu dengan hamzah dan hamzahnya disukunkan gitu ya. Baik. Nyimak dulu Pak Ustadz ini karena 2 kali nggak masuk kan Pak Ustadz, jadi belum paham ini Pak Ustadz. Oh, belum paham. Baik. Iya. Ibu silakan menyimak baik-baik Bu ya. Saya Pak akan Ustadz. mengulangi ya. Insya Allah saya ulang Bu ya. Gini. Baik. Catatannya Pak Ustadz, mau catat Pak Ustadz. Ya, silakan Bu ya. Nah ya. Pertama, ketika Ibu bertemu dengan panjang 4 harokat ya, lalu Ibu pengen berhenti ya. Nah, berhentinya kan ada beberapa sebab ya. Pertama bisa karena akhir ayat, kedua bisa karena bertemu tanda waqaf, atau ketiga bisa saja Ibu nafasnya habis. Nah, maka Ibu harus
bisa dengan tepat bagaimana cara berhenti di panjang 4 harokat. Maka di sini ada 3 cara berhenti di panjang 4 harokat, Bu, ya. 3 cara. Cara yang pertama, Ibu bisa panjangkan 2 harokat. Jadi yang tadinya 4 harokat, lalu ketika berhenti dia jadi panjang 2 harokat. Bagaimana kalau berhenti panjang 2 harokat? Nah, ketika tanda alis, Bu ya, kan 4 harokat itu identik dengan tanda alis, Bu ya. Nah, Iya, Pak identik Ustadz. dengan tanda alis. Nah, ketika tanda alis Ya, bertemu dengan alif berharokat, maka inilah yang disebut dengan panjang 2 harokat ketika berhenti. Gitu ya. iya. Dan biasanya kalau dalam Al-Quran berwarna diberi warna hijau, Bu ya. Oh iya. Ada contohnya ya. Kalau Ibu berhenti di kata kulama, nah segitu jadi 2 harokat. Kulama. Padahal kan ada tanda alis. Oh iya, Nah, Pak padahal Ustadz. ada tanda alis. Nah, tanda alisnya diabaikan kalau berhenti, Bu ya. Jadi seolah-olah tanda alisnya hilang. Gitu ya. Jadi tidak ada tanda alis. Kalau tidak ada tanda alis kan dia jadi panjang 2 harokat. Betul, Bu ya? Oh iya, Pak Ustadz. Nah, gitu. Ya, itu yang pertama, Bu ya. Ketika berhenti pada panjang 4 harokat dibaca 2 harokat kalau bertemu dengan alif berharokat. Jadi patokannya lihat di depannya, Bu. Ada alif berharokat nggak? Ya, nah gitu ya. Kalau ada alif berharokat berarti berhentinya jadi 2 harokat. Oh iya. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, Bu ya, yang kedua nih. Yang kedua dibaca dengan panjang 6 harokat. Nah, ketika berhenti pada panjang 6 harokat, malah nambah jadi 6 harokat. Kok bisa? Bisa. Nah, kapan? Ketika tanda alisnya bertemu dengan hamzah, Bu ya. Kalau tadi jadi 2 harokat karena bertemu alif, kalau jadi 6 harokat karena bertemu hamzah. Gitu, Bu ya. Lalu jangan lupa hamzahnya disukunkan, jangan dibaca. Contoh, ini kan tulisannya Bu ya, ini bukan bacanya, tulisannya. Kullama adha'a. Nah, gitu ya tulisannya ya. Tapi ketika Ibu berhenti di sini, maka hamzahnya jadi sukun. Kullama adha'a. Nah, gitu Bu ya. Jadi do-nya 6 harokat, hamzahnya sukun. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami, Ibu Ratna? Iya, alhamdulillah Pak Ustadz, paham, paham. Ya, sip. Ada satu lagi cara ketiga, Bu. Cara ketiga. Cara ketiga yaitu dengan disukunkan huruf bertanda alisnya. Kapan huruf bertanda alis disukunkan? Ketika tanda alisnya berada di atas huruf H bulat, Bu ya. Nih, H bulat nih ya. Nah, ketika ada tanda alis berada di huruf H bulat, maka ketika Ibu berhenti pada kalimat yang seperti ini, maka sukunkan huruf H-nya. Contoh, yukhlifallahu ahdahu. Itu tulisannya kayak gitu, Bu ya. Tapi kalau Ibu berhenti di sini, maka H-nya jadi sukun. Yukhlifallahu ahdah. Nah, gitu, Bu ya. Baik, sampai sini bisa dipahami, Bu? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Nanti kalau kurang paham, masih bingung, bisa Ibu putar kembali rekamannya ya, karena kita sudah record ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ya Ibu Bapak, karena ini masih murojaah ya, murojaah. Nah, kita lewat dulu aja. Sini kelewat. Nah, kita praktek aja ya. Kita praktek dulu Ibu Bapak ya. Baik, untuk menentukan apakah penerapannya bisa atau enggak nih. Satu-satu aja lah, satu-satu aja ya.
Coba saya mulai dari Ibu Ratna lah. Ibu Ratna. Halo Ibu. Iya, Pak Ustadz. Iya. Ibu coba baca kalimat yang saya lingkari, Ibu ya. Silakan. Wala takunun. Nah, ya. Di sini Ibu baca panjangnya kan berhenti nih ya, Bu ya. Berhenti di sini, Bu ya. Iya, ya Pak Ustadz. Nah, menurut Ibu ini panjangnya tetap 4 harokat, jadi 2 Jadi 2 harakat, harokat. Pak Ustadz. Dua Jadi harakat, berapa, Pak Bu? Ustadz. Dua Jadi harakat. 2 Dua harokat. Coba harakat. diulang ya. Wala takunun. Ya, sip. Sekarang baca yang bagian bawahnya, Bu. Afakullama ja'akum. Ini 4 ya. Ya. Ya, udah Afa. betul. Ya. Sip, udah, Bu ya. Kita gantian sama yang lain, Bu ya. Oke, coba sekarang Ibu Tanti. Halo, Ibu. Ya, Ustaz. Ya, Ibu silakan baca 2 kalimat ini yang saya lingkari ya. Khati'atuhu fa'ulaika. Nah, Ibu, Ulaik. sukunkan ya huruf kafnya. Lalu U-nya di sini Ibu pendek ya. Jadi ketika Ibu bertemu dengan huruf wawu, tapi tidak ada tanda sukun, maka domah di sini jadi pendek. Faula, Bu ya. Coba diulang. Ulangnya dari mana, Pak Ustadz? Dari ho. Dari ya khoti, dari sini aja. Khati'atuhu khati'atuhu fa'ulaik. Nah, satu lagi Bu, yang atasnya tadi kelewat, harusnya yang atas dulu. Ya, saya sayaku sayakulus sayakulus sufaha. Nah, menurut Ibu ini panjangnya jadi berapa harokat Bu hanya Bu? 6. Iya betul, berarti kurang panjang Bu, tambah lagi panjangnya. Saya sayakulus sufaha. Sip, mantap, Masya Allah, barakallah. Ya, selanjutnya Ibu Rani. Halo Ibu. Ya Ustadz. Ya, Ibu di sini baca yang 2 ini juga ya. Alladzi ja'aka minal ilm. Hmm. Wudu ma atainakum. Ya, sip. Selanjutnya Ibu Adisa. Halo Ibu. Nggih, yang mana Pak Ustadz? Nah, Ibu nih 2 yang paling bawah di bawah 2 ya. Oh, nggih. Bi ayatina jadi 4 ya atau 2? Ya, Oh, kalau langsung apa namanya tidak berhenti tetap 4. oh ya ya, oke Pak Ustadz. Bi ayatina ula ulaika Syukurkan aja ulaik. lengkapnya. Ya. Oh ya, nggih. Oke. Wa malaikatihi wa rusulihi. Di sini Bu syukurkan juga Oh iya, ya. lupa, maaf Pak Ustadz. Nah, Ulang kah Pak Ustadz? ulang Bu. Dia ngurusin anak saya, Pak. Aduh, Pak. Wa malaikatihi wa rusulihi. Iya, Maaf ya baik. Pak Ustadz. Nggih. Ya, apa Bu, barakallahu. Nggih. Ya, selanjutnya di sini Ibu Rani. Halo Ibu. Ya Ustadz. Ya, Ibu warna hijau ya. Dari sini Bu ya. 2 juga sama.
Khudhu ma atainakum biahtikum. Ya, sip. Kita geser aja lah sekarang dari sini ya. Coba sekarang Pak Agus. Mau ikutan Pak Agus? Ya boleh Pak nyoba. Boleh. Bapak sekarang warna kuning Pak ya. Warna kuning, maaf. Payah ruju minhul ma. Junya tetap pendek Pak ya. Payah. Payah. Maaf. Payah ruju minhul ma. Iya. Haila. Maaf. Haila jaihi. Bukan ja Pak. Ini kho. Oh. Ha. Ha illa khaifin. Iya, alhamdulillah, barakallah. Sip. Lanjut sekarang ke Ibu Ratna lagi. Halo Ibu. Ya Pak Ustadz. Coba sekarang Ibu baca yang ini Bu ya. Nah, saya sudah lingkari. Alladzina amanu qalu yuhlifullahu ahdahu. Nah, ini disukunkan atau dibaca Bu? Disukunkan Pak Ustadz. Ya, sukunkan. Coba ulang sekali lagi. Yuhlifullahu ahdahu. Ya, di sini Ibu sudah benar ini cara mewakafkannya. Cuman di sini haknya masih kebaca panjang Bu ya. Hu-nya tetap pendek. Yuhlifullahu ahdahu. Ya, sip. Alhamdulillah. Lanjut ke Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya, Ustaz. Ya, coba Ibu yang ini ya. Warna pink nih latarnya. Ulaika azhar Ya. wa ahidna ila Ibrahim. Ya, sip. Alhamdulillah, barakallah. Lanjut ke Ibu Rani. Halo Ibu. Ya Ustadz. Coba Ibu yang ini ya. Wassama'a bina'a. Nah, A-nya panjangkan 2 harokat Bu ya. Ini salah satu perbedaan dengan hamzah yang lain Bu ya. Ketika hamzah tersebut tanwin, terutama tanwin fathah ya, hanya tanwin fathah saja. Kalau tanwin fathah dia tidak mempengaruhi panjang 4 harokat ya. Jadi panjang 4 harokatnya tetap, cuman tanwin fathahnya jadi dibaca 2 harokat ketika berhenti. A, bina, a. Gitu Bu ya, coba diulang. Wassama'a bina'a. Ya. Allati an'amtu alaikum. Ya, sip. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ya, selanjutnya Ibu Adisa. Nggih, Pak Ustadz, yang mana? Ya, paling atas Bu ya. Paling atas. Nggih. Wa idwa Musa. Nah, berapa harokat Bu panjangnya Bu? 4. Kan berhenti. Oh, jadi mus ya? Mus. Oh, gitu. Nah, coba Oh, iya, kalau berarti di kalimat yang ini apakah dipanjangkan 2, 6 atau sukun Bu? sukun. Oh, salah. Oh, salah ya. Ya. Ibu lihat tanda alisnya di sini tipis ya. Iya. Nah, Ibu Enggak kalau sih, melihat Ustadz, tanda jelas alis tipis, enggak. Kalau tanda alisnya tipis, maka panjangkan 2 harokat. Oh, Kalau yang sukun itu seperti yang di sininya Bu, di sini.
Nah, ini juga tipis sebenarnya, tapi dia di huruf H. Nah, di huruf H. Kalau di huruf H dia harus sukun. Tapi ini kan bukan huruf H, huruf sin. Nah, huruf sin dia 2 harokat. Gitu, ya. Musa gitu. Coba Bu. Oh iya. Wa iz wa'adna Musa Ya. fa'awfu bi'ahdi. Ya, kalau ini sama Bu, 2 harokat juga? Oh iya. Ya. Wa'awfu bi'ahdi. Iya, sip. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya nanti kalau ada yang lupa-lupa cara berhenti di panjang parokat ketika tilawah, tadarus ataupun yang lainnya, ya Ibu ataupun Bapak bisa lihat rekamannya. Kayak saya sudah memberikan solusinya ya supaya nanti tidak salah membaca. Baik, cukup untuk latihan cara berhenti. Nah, di sini ini keterangan tambahan ya terkait torikoh. Nah, saya ulas sedikit saja. Jadi ada 2 torikoh yang berkembang di Indonesia. Ada torikoh Syatibiyah, ya. Syatibiyah, ada torikoh Jazariyah, ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ketika tanda alif bertemu alif berharokat. Ada perbedaan baca. Kalau yang torikoh Syatibi itu 4 harokat, ya, 4 harokat. Jadi tidak ada perubahan sama seperti kita. Karena kita ngambilnya jalur Torikoh Syatibi ya. Tapi kalau Torikoh Jazari ya ini maka tanda alif bertemu alif berharokat dia tetap 2 harokat tanpa wakof. Kan kalau kita mau wakof ya 2 harokat tuh. Tapi ini mah wasol pun 2 harokat gitu. Ya. Itu perbedaan di kita. Cuman bagaimana kalau kita membaca ambil yang mana? Kita ambilnya yang ini. Itu Bapak ya, Torikoh Syatibi. Jadi tidak ada 2 harokat di panjang tanda alis kecuali wakof, gitu ya. Sedangkan di Torikoh yang lain itu ada panjang 2 harokat meskipun dia bertanda alis ya, tanpa berwakof, gitu. Itu sekilas ya. Nah ini materi yang akan kita bahas ya. Sebenarnya ini juga pernah sedikit ya waktu itu. Nah, kita bahas Ibu Bapak ya. Cara membedakan hamzah dan alif, ini judulnya ya. Tapi ini lebih ke Ini lebih ke cara penguasaan nanti juga berwakof ya. Jadi kode baca, kita memahami kode baca dalam Al-Qur'an, Bu ya. Baik, Ibu silakan simak dengan baik-baik. Kalau ada yang perlu dicatat, catat saja ya. Saya akan pelan-pelan untuk membahasnya ya supaya Ibu dapat mencernanya dengan sangat baik ya, baik Ibu ataupun Bapak. Baik, saya mulai ya. Di sini untuk hamzah ya ada 2 penulisan Ibu Bapak ya untuk hamzah. Nah, ini yang saya sebut hamzah ini ya, Ibu Bapak ya. Ada 2 penulisan dalam mushaf Indonesia. Ini bukan Madinah tapi Indonesia ya. Karena di kita ada mushaf Madinah, ada mushaf Indonesia. Bagaimana proses mushaf Madinah? Biasanya mushaf Madinah itu Ibu dapat kalau yang sudah umroh atau haji, biasanya dikasih Quran yang ukuran A4 atau yang lebih kecil, yaitu namanya Quran Madinah. Dan tanda wakofnya, tandanya sedikit berbeda ya dari yang mushaf Indonesia. Ya gitu. Nah, kalau kita pakainya mushaf Indonesia, Bu ya, mushaf Indonesia, maka hamzah itu ada 2 penulisan. Pertama dengan hamzah asli. Nah, ini hamzah asli, Bu ya. Penulisan asli hamzah itu seperti ini. Ya. Ini diambil dari kepala huruf ain. Ya kan kepala huruf ain itu seperti ini, Bu ya. Nah, ini kepalanya diambil ya, jadi huruf hamzah gitu. Ya. Lalu yang kedua dengan bentuk alif, Bu ya, dengan bentuk alif. Nah, bentuk alif ya, bentuk alif seperti ini. Nah, alifnya diberi harokat. Gitu. A, I, O. Maka 2 penulisan ini bunyinya sama. A, ya, A, I, O.
A, I, U sama ya, cuman beda penulisan aja. Tapi ketika ibu bapak ya melihat ada alif tapi tanpa harokat, itu bukan hamzah tapi alif. Jadi bedakan Bu ya. Ketika alif tanpa harokat itu asli alif namanya ya. Makanya kan dalam awal surah Al-Baqarah, alif lam mim. Kenapa disebut alif ya? Nah, kenapa disebut alif? Karena alifnya tanpa harokat. Gitu. Coba Ibu nanti lihat di Quran, alif lam mim ada harokat AIU-nya nggak? Ada harokat fathah kasrah dhammahnya nggak? Nggak ada. Makanya disebutnya alif. Karena kalau sudah diberi harokat, itu namanya hamzah. Dan ada bunyinya A, I, U gitu. Kalau ini nggak ada bunyi vokalnya, bunyi suara aslinya alif gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita sedang membedakan hamzah dan alif ya. Kalau alif tanpa diberi harokat itu namanya alif, dan biasanya dipakai untuk tanda panjang Bu ya. Nah, di sini seperti ini nih, ini alif ya. Ini alif. Ini alif. Ini alif. Nah, tidak ada tanda vokal AIU atau fathah kasrah dhammah ya. Yang ada hanya tanda alis. Sedangkan ini adalah hamzah. Ada dua penulisan. Nah, kita bahas ya, kenapa ada dua penulisan hamzah? Kenapa? Karena ada pengaruh dalam cara berwaqaf nanti, dan ada pengaruh pada berwaqaf aja sih sebenarnya, berwaqaf kalau nggak salah. Pengaruh dalam berwaqaf aja, karena dalam wasal dia tidak ada perbedaan, cuman ketika waqaf aja ya. Dan kita di sini akan memahami dari segi warna dan tanda, Bu ya. Baik. Kita bahas sebelah kiri dulu Ibu ya, Bapak ya. Mad muttasil atau disebut juga mad wajib. Jadi ada yang menyebutkan mad muttasil, ada yang menyebutkan mad wajib ya. Di Mushaf Indonesia Tajwid berwarna diberikan warna biru. Jadi untuk mad muttasil atau mad wajib diberi warna biru Ibu Bapak ya. Ini bagi Qur'annya yang berwarna Bu ya Bapak. Ini kita sedang ngomongin Quran yang berwarna. Nah, tandanya diberi warna biru adalah pertama, dia bertemu hamzah. Jadi dapat dipastikan ya, tanda alis itu, dapat dipastikan ketika warna biru maka pasti bertemu dengan hamzah. Itu kaidah umumnya ya, warna biru bertemu hamzah. Kedua, ya, bentuk dari ketebalan alis. Ada yang menyebutkan bendera ya, ada yang menyebutkan yang lain juga, tapi kami menyebutnya tanda alis ya. Nah, bentuk tanda alisnya itu tebal ya. Jadi pengaruh ya, tebal tipisnya tanda alis juga itu pengaruh. Jadi kalau Ibu menemukan ada tanda alis tebal warna biru, itu pasti ketemu hamzah. Gitu ya. Jadi patokannya ketemu hamzah. Kenapa bertemu hamzah? Karena dia satu kata. Nah, satu kata ya. Jadi antara tanda alis bertemu hamzah itu dalam rangkaian satu kata. Ketika dipisah sa dan a, maka dia tidak punya makna. Ya, tidak punya arti. Ya, terjemahannya jadi nggak ada. Kalau berhenti walau sya amin, nah ya, atau wa laqad ja, berhenti aka, oh itu jadi rusak maknanya, jadi nggak ada maknanya ya. Jadi biasanya pertemuan antara hamzah tanda alis dengan hamzah itu dalam satu kata, bukan biasanya, emang kaidahnya seperti itu. Begitu Bu ya. Baik. Nah, itu yang warna biru, mad muttasil atau mad wajib. Nah, sekarang pindah ke warna hijau Ibu Bapak ya. Warna hijau. Warna hijau disebutnya mad munfasil ya, atau disebut mad jaiz ya. Gitu. Di Mushaf Indonesia Tajwid berwarna diberikan warna hijau. Kenapa diberikan warna hijau?
Karena dia bertemu dengan alif berharokat, Ibu Bapak ya. Nah, karena dia bertemu dengan alif berharokat, makanya dia diberi warna hijau gitu ya. Kedua, dari bentuk penulisan tanda alisnya, dia lebih runcing atau lebih tipis daripada yang tadi ketemu hamzah. Nah, Ibu Bapak bisa lihat di sini ya. Kalau kita bandingkan, nah ini kita perbandingkan keduanya. Nah, ini tebal, ini tipis. Nah, kalau yang tebal dia ketemu hamzah, kalau yang tipis dia ketemu alif. Gitu ya. Dan yang ketemu alif dia dua kata. Kenapa dua kata? Nah, karena ketika dipisahkan, tanda alis bertemu alif berharokatnya kita pisah, contohnya. Pisah ya. Kita berhenti di kata fala. Lalu lanjut dengan kata a'budu, maka maknanya tidak rusak. Gitu ya. Jadi falanya masih ada artinya, a'budu ada artinya. Tapi kalau berhenti aja, lalu lanjut dengan kata aka, maka aka itu tidak ada arti. Aka. Juga tidak ada arti. Gitu. Makanya dia satu kata. Kalau ini dua kata. Gitu, Ibu Bapak ya. Nah, lalu dua mad ini, baik mutasil yang ini, mutasil ataupun munfasil, itu berbeda cara berhenti. Nah, kita nyambung dengan wakof yang tadi, Ibu Bapak ya. Wakof yang tadi. Kan tadi ketika wakof di hamzah, berapa harokat, Ibu Bapak? Coba, ada yang ingat? Ketika kita wakof pada hamzah, jadi berapa harokat? 6. 6. Ya, betul. Jadi 6 harokat. Betul ya. Jadi 6 harokat. Kalau bertemu alif berharokat, jadi berapa harokat berhenti di kata fala? 2. 2. Nah, ada yang nyebut 4 ya. 2 ya, Ibu ya. Jadi 2. Ya. Kenapa ini jadi 6? Karena ini sukun dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa ini jadi 2? Karena dipisahkan. Kalau dipisahkan, otomatis dia tidak bertemu dengan alif. Sehingga dia kalimatnya cuma fala aja. Kan fatah bertemu alif. Itu kaidah 2 harokat. Gitu. Ibu Bapak ya. Jadi pengaruh ya ke cara berwakof. Baik, Ibu Bapak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak Ustadz. Bisa. Ada yang kurang paham nggak? Baik. Saya anggap Ibu dan Bapak mudah-mudahan paham ya. Kalau yang kurang paham boleh ditanyakan langsung aja, ataupun boleh disimak kembali rekaman dari kajian Tasin pada malam hari ini ya. Catatan Ibu Bapak nih, catatan ya. Ini mah hanya sekali-kali aja catatan Bu ya. Jadi bukan kaidah umum. Kalau kaidah umum yang tadi, kalau yang ini dia catatan saja ya. Jadi catatan saja. Di mana ada beberapa tempat tapi tidak sering. Nah, catatannya mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah, pahami Bu ya kalimatnya ya. Mad jaiz, mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Nah, gitu ya. Yang mana mad wajib mutasil? Yang warna biru, Ibu Bapak ya. Yang warna biru ya. Bertemu hamzah, alisnya tebal. Nah, gitu ya, kita lengkapi. Warna biru bertemu hamzah, alisnya tebal. Tapi dia menyerupai mad jaiz ternyata. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama, maaf, di sebelah sini tuh. Ya. Kita ulang. Berwarna biru, sudah warna biru ya. Bertemu hamzah. Oh, di sini tidak ketemu hamzah ternyata. Tapi warnanya biru. Sedangkan ketemunya dengan alif berharokat. Terus ciri ketiga,
harusnya tebal tanda alisnya. Ini tipis, ya. Nah, berarti ini ada kerancuan dari penulisan. Bukan kerancuan dari penulisan, ini ada perubahan dalam penulisan struktur kalimat gitu ya dalam bahasa Arab. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu menemukan hal seperti ini, ya, hal seperti ini, kalau Ibu atau Bapak Qur'annya berwarna, maka beruntung. Ini sudah ketahuan ini mad muttasil, ya. Muttasil meskipun tandanya munfasil. Ya, warnanya muttasil, tandanya munfasil, tapi ini tetap muttasil. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama, Ibu Bapak ya, bisa Ibu lihat. Kalau dia memang alif berharokat, seharusnya dia terpisah dengan huruf waw. Ya. Terpisah, harusnya di sebelah sini. Ya. Supaya jadi dua kalimat atau dua kata. Sedangkan ini alif berharokat, dia ada nempel dengan waw. Seperti ini, Bu ya. Nah, fala a'budu, ini kan dia alifnya tidak depan di sini, tapi di sini. Ini menyatu dengan a'budu. Nah, gitu. Sedangkan di sini ya dia menyatunya dengan waw. Seperti halnya mad muttasil nih. Menyatunya dengan tanda dua harokat ya. Gitu. Maka kalau yang menyatu seperti ini, meskipun bentuknya alif berharokat, maka itu hamzah. Ketika berhenti, maka ini disukunkan. Latanu. Nah, gitu ya. Ini jadi 6 harokat. Gitu. Jadi, saya ulang ya. Ibu bisa lihat perbedaannya dari penempatan alifnya. Kalau memang Ibu ataupun Bapak Al-Qur'annya tidak berwarna, lihat penempatan alifnya, apakah dia dengan huruf yang di depannya atau yang di belakangnya. Nah, kalau yang di belakangnya berarti itu hamzah yang ditulis dengan penulisan alif. Kedua, mirip nih ya, al-tabu'a. Nah, mirip ya. Mirip dengan yang tadi ya. Alifnya dia bergandeng dengan huruf waw. Nah, dengan panjang 2 harokat. Tanda panjang 2 harokat, domah bertemu waw ya. Domah bertemu waw. Nah, dia bergandeng. Maka ini pun hamzah namanya. Ketika berhenti 6 harokat. Tabu. Nah, makanya diberi dengan kode warna biru. Gitu. Ya, meskipun tanda alisnya runcing, bertemu alif berharokat. Coba ya. Ustaz, ini banyak nggak? Nggak. Cuma 1 kali 2 kali aja. Nggak banyak, Bu ya. Asal Ibu jangan berhenti. Ya. Yang ada perubahan harokat itu, ada perubahan panjang 4 ke 2, 4 ke 6, ataupun jadi sukun, itu ketika berhenti. Supaya tidak ada perubahan, tetap wasol, Bu ya. Nyambung bacaannya. Maka tidak ada perubahan cara baca. Baik, kita lanjut. Sekarang catatan kebalikannya nih. Mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib muttasil. Ya, ini munfasil tapi menyerupai muttasil. Nah, ya. Coba kita lihat apakah benar. Ingat tandanya, Bu ya. Munfasil itu warna hijau, bertemu alif berharokat, alisnya runcing. Kita ulang. Berwarna hijau? Sudah. Maaf. Ya, udah warna hijau ya. Lalu bertemu alif berharokat. Ini ketemunya hamzah. Alisnya runcing, betul alisnya runcing. Nah, yang jadi perbedaan dia ketemunya hamzah. Lah, dia hamzah. Jadi bingung kita nih, apakah muttasil atau munfasil? Karena kalau waqaf itu ada perubahan baca, kalau wasal nggak ada. Nah, maka di sini lihat kembali posisi hamzahnya. Kalau posisi hamzahnya dia bergandengan dengan wawu lagi kayak tadi, maka dia muttasil. Tapi kalau hamzahnya ternyata dia bergandengan dengan kata ida, ya, maka dia alif, Ibu ya. Alif yang ditulis dengan tulisan hamzah.
Seperti itu, Ibu Bapak ya. Lalu contoh kedua. Contoh kedua nih, Ibu Bapak ya. Kita lihat warna hijau. Maaf. Belum diklik. Nah, kita lihat warna hijau. Alif berharokat, tanda alis betul. Berarti ini mah tidak ada problem ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang yang kedua. Warna hijau betul. Ketemu alif lah. Ini nggak ketemu alif ya. Ini hamzah ternyata. Tapi tanda alisnya runcing. Nah, maka kita harus lihat ya. Ini teh satu kalimat, dua kalimat. Penulisannya ini satu kalimat. Tapi aslinya Ibu Bapak ini dua kalimat. Nah, dua kalimat. Kenapa saya bisa tahu? Karena ini ada di dalam bahasa Arab ya. Jadi memang berkaitan erat dengan bahasa Arab ya. Jadi saya kemukakan untuk yang ini. Kalau yang tadi karena itu tidak perlu dikemukakan ya. Itu lebih mudah. Kalau ini itu kan terpisah ya penulisannya. Kalau ini menyatu. Nah, saya tulis ya. Ini penulisan aslinya Ibu Bapak ya. Penulisan aslinya seperti ini ya. Ini H ya. Panjang. Mungkin hanya seperti ini. Saya ulang. Ya. Ini tulisannya seperti ini ya. Lalu bertemu dengan ula. Nah, gini Bu. Nah, seperti itu ya. Ini tambahnya agak ini. Saya pakai warna lain ya. Nah ya, H ditambah ula. Nah, kalau dipisah seperti ini, maka ketahuan bahwa ini adalah alif gitu. Namun ketika dia bersambung dengan huruf hamzah yang bentuknya seperti ini, maka penulisannya diganti dengan hamzah kecil dan diganti wadahnya dengan wadah waw. Itu, Ibu ya. Seperti itu. Gitu. Pusat banyak nggak ini? Sedikit lah, cuman beberapa saja. Sama seperti yang tadi. Jadi catatan-catatan ini hanya sedikit-sedikit Bu ya, nggak banyak-banyak ya. Karena kalau banyak saya juga liar ya, Bapak ya. Jadi kalau banyak-banyak saya juga pusing. Untungnya ini yang pengecualian seperti ini nggak banyak ya, hanya beberapa aja. Jadi tetap kembali ke kaidah umum ya. Kaidah umum itu kalau warna biru tanda alisnya tebal bertemu hamzah itu panjangnya 4 harokat ketika wakof 6 harokat. Lalu warna hijau bertemu alif berharokat tanda alisnya ru'i 2. Apa? Ada yang tanyakan nggak? Sebelum kita lanjutkan nih. Tidak ada? Pak Ustadz, itu Apa? yang mutasil, yang menyerupai munfasil, itu alifnya kenapa nggak kayak biru gitu Pak, yang tebel gitu? Nggak pakai yang coba diulang Pak, pertanyaannya gimana? Ya, itu tanda alisnya Pak, yang catatan mad wajib mutasil yang menyerupai mad jaiz munfasil. Itu kan tanda alisnya kan tipis. Kenapa nggak tebal? Pak. Nah, karena dia disandingkan dengan alif Pak. Jadi penulisannya dia mad munfasil penulisannya. Jadi penulisan untuk bertemu alif ya, itu penulisannya tipis. Gitu Pak. Ya. Tapi beda dengan yang pengecualian di sini Bapak ya. Pengecualian di sini mah dia tidak berubah ya. Dia tidak berubah tanda alisnya. Tidak berubah meskipun di depannya hamzah. Meskipun depannya hamzah ya. Karena apa?
Karena dia bertemu alif. Nah, ya. Lagi-lagi alif, ya, ada alifnya. Ini juga sangat alif aslinya. Maaf, hanya ini hanya alif. Kayak gini. Nah, gitu. Ya. Harus dipecah dulu penulisan, maaf, harus diuraikan. Gitu. Jadi penulisan tanda tipis itu bertemu dengan alif meskipun secara hukum dia muttasil. Gitu, Pak. Mudah-mudahan terjawab. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain? Baik. Ya, dikumpulin dulu atau mungkin belum ada, kita lanjut aja ya. Ibu Bapak ya. Baik. Selanjutnya Nah, di sini kita akan bahas artinya, Ibu Bapak ya. Nah, untuk arti dibalik mad wajib dan mad jaiz ya. Tadi kita sudah bahas terkait tanda dan warna ya, dan juga cara berhentinya. Disebut mad wajib, mad itu artinya panjang, wajib itu artinya harus. Sedangkan muttasil artinya bersambung. Nah, apa maksudnya bersambung di sini? Sambung atau tersambung ya. Jadi bersambung itu adalah dari sisi tanda, Ibu Bapak ya. Nah, tandanya di sini ketika tanda alif bertemu hamzah, dia bersambung, bukan bersambung penulisannya, tapi bersambung maknanya. Karena kalau dia dipisah, ya, dia tidak ada makna. Gitu. Ya, jadi satu kata disebutnya. Jadi, penulisan tanda alif bertemu hamzahnya dalam satu kata disebutnya muttasil. Sedangkan disebut mad jaiz munfasil, madnya sama panjang. Jaiz artinya boleh, wajib itu kan dia harus ya atau keharusan. Maka di sini bisa sampai 6 harokat. Gitu, 6 harokat makanya disebutnya wajib. Kalau jaiz bisa 2 harokat. Maka di sini disebutnya munfasil karena terpisah. Apa maksudnya terpisah? Lagi-lagi tanda. Jadi tanda alif bertemu alif berharokatnya dia dalam kata yang berbeda. Bisa disebut dalam 2 kata. Disebutnya terpisah. Alifnya pada kata yang lain, tanda alifnya di kata yang lain. Tapi kalau muttasil, itu tanda alif ketemu hamzahnya di kata yang sama, kata itu juga. Gitu ya. Masih di kata yang sama, di kata ja atau ini kata sya. Sedangkan ini tanda alifnya di kata fala, abudunya, alifnya di kata abudu. Begitu, ya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Ya. Kita praktek ya, kita praktek. Nah, praktek membedakan nih, membedakan. Karena tadi sudah kita pelajari, kita coba praktek membedakan ya. Ini kita ambil dari segi warna, tanda, dan juga yang lainnya. Baik. Di sini ada beberapa kata ya, atau beberapa ayat. Maaf. Ayat 31, 32. Maaf. Dan juga awal ayat 33. Baik. Saya mulai dari Ibu Adisa, Bu ya. Halo Ibu. Halo Ibu Adisa. Apa lagi ada? Oke, saya ganti ke Ibu Rani. Halo Ibu Rani. Ustaz. Ya, baik. Ibu, ini kita tanya jawab aja Bu ya, sharing ya. Supaya nanti Ibu lebih paham ya. Nah, Ibu di kalimat bi asma yang ini panjangnya menurut Ibu berapa harokat? 4 harokat. 4 harokat, betul. Berarti namanya muttasil atau munfasil, Bu? Apa? Munfasil. Munfasil atau muttasil?
Muntasil. Mutasil Ibu ya. Berani ya. Karena dia warna biru gitu ya. Tip. Selanjutnya Ibu Tanti. Halo Ibu. Iya, Ustadz. Nah, Ibu coba yang H. Ibu ini berapa harokat? H4. 4 harokat. Mutasil atau munfasil? Munfasil. Munfasil, betul ya. Oke, lanjut ke Ibu Ratna. Halo Ibu. Iya Pak Ustadz. Coba yang la Bu ya. Ini munfasil atau mutasil? Muntasil Pak Ustadz. Iya, mutasil ya. Baik. Selanjutnya di sini Ibu Adisa, halo. Mungkin Ibu Adisa lagi ada di luar mungkin ya. Coba saya ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Iya Pak Ustadz. Coba di kata lana Pak Agus, ini mutasil atau munfasil? Warna hijau itu mutasil, Pak. Munfasil. Iya, munfasil. Alhamdulillah ya. Barakallah. Baik. Ibu dan Bapak sudah bisa ya? Ya, kita coba nih. Sekarang yang tanpa warna nih. Kita gedein, ya. Kelihatannya ada warnanya. Kayak Adamu. Dimulai dari Ibu siapa nih ya? Iya Pak Ibu Ustadz. Ratna. Halo Ibu. Ya. Ibu menurut Ibu, ya di sini berapa panjangnya? 2 harokat Pak Ustadz. Berapa Bu? 2. Yakin Bu 2? Kan di alif Pak Ustadz. Ya. Ya. Ini huruf ya Bu. Iya. Ya udah kena alif. 4 harokat Pak Ustadz. 4. Iya, 4 harokat ya. Mutasil atau munfasil Bu? Kalau di alif muntasil Pak Ustadz. Munfasil? Ya. Ya, betul. Sip. Oke, lanjut ke Ibu Tanti. Halo Ibu. Iya, Ustadz. Coba Ibu, ini di kata bi asma nih Ibu ya. Menurut Ibu berapa harokat nih bi asma? 4. 4 ya. Namanya apa? Mutasil atau munfasil Bu? Mutasil ya. Iya betul. Ya, karena bertemu huruf apa Bu? Hamzah. Hamzah. Sip. Lanjut ke Bu Rani. Halo Bu Rani. Ya, Ibu di kata falama ini berapa harokat Bu? Halo? Halo, 4 Ustadz. 4. Mutasil atau munfasil Bu? Fasil. Apa? Saya lagi? Munfasil. Iya, sip. Betul, munfasil ya. Oke. Lanjut, saya ingin ke Ibu Adisa. Mencoba lagi. Ibu Adisa, halo. Baik, masih belum ada respon. Saya kembalikan ke Pak Agus. Halo Pak Agus. Iya Pak Ustadz. Coba ini biasma Pak Agus. Mutasil atau munfasil? Alisnya tebel berarti mutasil.
Iya, sip, mantap, masya Allah, barakallah. Ya, baik. Berarti di sini ibu ataupun bapak sudah bisa mendeteksi atau membedakan antara muttasil dengan munfasil. Karena ini nanti perbedaannya dari segi berwaqaf ya. Kalau wasal dua-duanya panjang 4 harokat, tapi kalau waqaf ada perbedaan, ada yang 2, ada yang 6 gitu ya. Dan ada juga yang disukunkan. Cuman disukunkan kasusnya nggak terlalu banyak seperti yang 2 sama 6 ya. Baik. Terakhir nih, pembahasan terakhir sebelum ke latihan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ini sebagai bahan evaluasi, bahan tambahan aja Ibu ya. Pembagian mad munfasil ini ngebahas tentang cuman mad munfasil aja Ibu apa ya? Yes. Nah, ini ke pinggir sendiri. Bentar Bapak ya. Ini ke pinggir sendiri. Nah, ini hanya membahas mad munfasil aja ya. Jadi membahas mad munfasil aja. Tidak mutasil, munfasil. Jadi munfasil ini kebagi dua, Ibu Bapak ya. Ada yang hakiki, ada yang hukmi ya. Ada yang hakiki, ada yang hukmi. Nah, yang hakiki ini dua kata secara mad munfasil yang terdapat pada dua kata secara tulisan dan makna terpisah. Ya, maksudnya di sini mad munfasil hakiki ini penulisannya dan maknanya memang terpisah ya. Terpisah apanya? Ketika tanda alis Ibu Bapak ya bertemu dengan alif berharokat atau yang ini juga bertemu alif berharokat, maka dia penulisannya juga terpisah. Terpisah itu dua kata yang berbeda. Jadi tanda alis di kata pasajadu, terus alif berharokatnya di kata ila, atau ila iblis tanda alisnya di kata ila, alif berharokatnya di kata iblis. Nah, itu yang membedakan terpisah tulisan dan maknanya pun terpisah. Nah, maknanya itu maksudnya artinya. Ya, artinya juga terpisah. Ila kecuali iblis ya iblis. Gitu ya, pasajadu mereka sujud ya. Gitu. Jadi ini mengenai tandanya ya, mengenai tanda. Begitupun dengan ahaduhuma au kilahuma ya. Ini juga terpisah dua-duanya baik tulisan ataupun maknanya. Ahaduhuma itu kan maknanya salah satu dari keduanya ya. Itu au atau keseluruhan dari kedua-duanya gitu ya. Ini berbeda ya, berbeda. Sedangkan hukmi ini tulisan dan maknanya bersambung ya. Nah, ini tulisan dan maknanya bersambung. Seperti ya ayyuha itu munfasil, tapi dia hukmi bukan hakiki. Ya, karena makna dan tulisannya bersambung. Ketika dipisahkan ya, maka maknanya kurang lengkap, kurang sempurna. Contoh kalau dipisahkan, ya, wahai, ayyuha, orang-orang. Nah, kan gak nyambung, harus disatuin. Ya ayyuha, wahai orang-orang. Gitu ya. Kalau tadi kan, contohnya kalau yang tadi yang terpisah, maknanya juga terpisah. Fasajadu mereka sujud ila kecuali iblis ya iblis. Jadi meskipun dipisah-pisah tetap ada arti dari makna penulis, ada makna dari setiap katanya. Kalau ini kan wahai, cuman wahai aja nggak ada maknanya, harus bersambung dengan kalimat lain. Seperti yang kedua ini ha, artinya apakah, antum kalian. Nah ya, kalau apakah doang, apakah ini perlu objek ya, perlu siapa yang diajak bicara ya, gitu Ibu Bapak ya. Itu saja mungkin tambahannya untuk munfasil ini. Ada hakiki, ada hukmi. Ini tidak perlu Ibu hafal, tidak perlu. Cuman ini sebagai sebagai sebutnya itu apa ya?
tambahan keilmuan terkait mad munfasil ya. Begitu. Karena yang paling utama adalah tilawahnya dibandingkan dengan teorinya. Selama tilawahnya baik sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku, meskipun ibu tidak hafal terkait teori-teori yang tadi saya sampaikan, maka itu tidak apa-apa. Dibandingkan ketika ibu hafal teorinya, tapi bacaannya tetap salah. Itu na'udzubillahi min dzalik ya. Begitu. Baik, terakhir ya Bapak ya. Terakhir. Nah, di sini kita latihan dalam surah Al-Kafirun ya. Dalam surah Al-Kafirun. Baik saya sekali, nanti Ibu Bapak juga sekali ya. Silakan Ibu Bapak nyalakan mikrofonnya ya, supaya kita bisa baca sama-sama ya. Baik, saya sekali, Ibu sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan nyalakan mikrofonnya. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La A'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ya, Tip. Kita cek per orang ya. Dari Pak Agus dulu. Silakan, Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala Ulang, Pak. La-nya. La a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma a'bud.
Lakum dinukum waliyadin. D-nya panjang, Pak. Dinukum. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sip. Lanjut ke Ibu Rani, silakan. Ayyuhal kafirun. Ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Halo? Halo Ibu, suaranya hilang? Halo Ibu, Putus-putus Pak Ustadz. Putus-putus Pak putus ya? Ustadz. Iya, ya. Baik, Tip. Ya. Diganti aja mungkin ya. Ke Ibu Ratna aja, Ibu Ratna Dewi. Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu. Bagus ya bacanya Ibu. Jadi sudah tertib bacaan 2 dan 4 harokatnya. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya ke Ibu Tanti. Halo Ibu. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu Tanti pun bacaannya bagus ya. Alhamdulillah, stabil 2 harokat sama 4 harokatnya. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya coba Ibu Adisa. Halo Ibu Adisa. Nggih, Sudah bisa nyambung kembali? nggih sudah. Iya. Baik, Ibu terakhir ya. Silakan bacakan surah Al-Kafirun ya. Oh, nggih. Dari bismillah kah, Ustadz? Dari ta'awud, Bu, ya. Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala
antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya, alhamdulillah. Ibu Adisa pun membacakan dengan sangat baik untuk bacaan 2 dan juga 4 harokatnya ya. Tinggal dipertahankan semuanya ya, yang sudah terbiasa dengan pola panjang 2 dan 4 harokat. Pokoknya patokannya pakai pola yang 2 harokat, bana bana baununa bina bina baini buna, atau yang 4 harokat ya polanya bana bana ba'ana ba'a. Nah, patokannya 2 pola itu untuk 2 sama 4 harokat ya. Insya Allah nanti ada perubahan dari bacaan Ibu ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 10 ya. Ya, sudah jam 10, ini berarti menandakan kajian kita sudah cukup sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Baik, sebelum itu ada yang bertanyakan dulu Ibu apa? Pak Ustadz, Cukup. itu rekaman yang panjang yang 4 harakat yang tadi cara-cara polanya tadi saya baru dengar Pak Ustadz. Kalau Oh pola gitu. yang tadi Pak Ustadz. Iya. Nah, Ibu kan 2 kali pertemuan tidak hadir Bu ya. Udah Iya Pak Ustadz. hadir. Nah, nanti bisa minta saja ke Teh Syifa Bu ya, admin kita. Nah, Iya, minta Pak saja ke Ustadz. Teh Syifa. Teh gitu mau minta rekaman pertemuan kedua ketiga, atau boleh semuanya dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 4 itu semuanya ada rekamannya Bu ya. Iya Pak Tinggal Ustadz. minta saja. Insya Allah di situ ada cara membaca pola ya, baik pola 2 harokat ataupun pola 4 harokat. Kalau 2 harokat itu ada di pertemuan 1 sampai 8 Bu ya, di tasin 1 Yang pertama paham Pak Ustadz, yang kedua yang pola kedua cara bacanya belum terlalu paham Pak Ustadz. Taib. Ya, itu ada Bu di rekaman pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 ada semuanya. Ya. Iya Pak Ustadz. Tinggal Ibu dicek aja, nanti minta ke Teh Syifa di admin kita ya. Barakallahu Iya fikum Pak ya. Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nanti Pak Gus nanyain ini ya. Ini anak saya. Ya, yang kedua, alhamdulillah. Ini masih. Aduh, kok belum bubuk sih? Aduh, di jam segini. Iya. Jadi nunggu bapaknya beres. Aduh. Beres dia belum tidur. Iya. Ya, Taib. Ya, mudah-mudahan ini tidak jadi pertemuan terakhir untuk semuanya ya. Insya Allah kita masih lanjut ya, masih lanjut di tahsin. Lanjut Pak Ustadz. Jangan lupa Ibu Bapak ya, kita masih lanjut, masih banyak yang akan kita pelajari terkait tahsin ini ya. Mudah-mudahan Bapak semua dan juga Ibu sehat selalu, dilapangkan rezekinya ya, diberikan kesempatan, kekuatan, dan tentunya juga keimanan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran ya, salah satunya adalah dalam bidang ilmu tahsin Al-Quran. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyampaian materi ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan. Saya Kurniawan. Saya kembalikan kembali ke pengatur acara Kang. Silakan Kang ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz Kurniawan atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qurannya ya Pak Bu ya, khususnya ilmu tajwidnya. Baik, alhamdulillah kita juga sudah berada di akhir acara Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir meluangkan waktunya pada malam hari ini, dan juga sudah menyimak yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kurniawan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat agamanya, serta sehat dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz Kurniawan. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat-sehat terus sama keluarganya, sama si dedenya juga. Amin. Insya Allah. Amin, amin. Amin. So, insya Allah mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa bertemu kembali di Jam Kelas Tasawuf pada pada pertemuan berikutnya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat juga semuanya, dan saya Hendri mewakili tim Sobat Ngaji memohon maaf apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, baik dalam, terus juga memohon maaf apabila dalam penyelenggaranya masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kami tim Sobat Ngaji bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baik, saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat bubu adik, Dede. Aduh, ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. ada Pak Agus tuh.